Iya, hari ini lebih besar lagi. Begitu. Atau jadi bahasa begini, mohon maaf ini kayak Bang Hadi ya. Atau ketua di atas ketua ini. Ampun, ketua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat pojok? Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat, lancar pencernaan atau bagaimana? Kalau ingin menjawab, silakan jawab di kolom komentar ya. Dan kali ini sahabat pojok kita orang kedatangan bintang tamu yang lumayan keren. Lebih ganteng dari orang dua berarti. Iya, berwibawa kalau melihat dari Karisma. berkarisma. Kalau dilihat dari exposure wajah ya. Oh, gitu ya. Masuk Pak Eko. Ya walaupun bukan koprol ini sebenarnya. Dan kita ada di pojok ruang, saya sendiri Upek dan teman saya Donat. dan mungkin sahabat pojok tidak sabar ingin tahu siapa bintang tamu kita kali ini. Langsung saja kita perkenalkan. Oke, halo Bang, ini panggilnya Abang, Kak, atau bagaimana ini supaya lebih akrab torang Mbak ceritain. Ya, abang aja. Oh, Abang. Kira-kira Bang namanya siapa Bang? Iya. Jadi, Permisi Bang ya. Kayaknya wajah yang oke. ganteng semuta. Oh, gitu ya. Iyo, Tapi Iya. ada yang mik. sempel demik. Oke, jadi saya dilahirkan di Gorontalo 4 September 1985. 85 ya. 35 sekarang. Masih muda. Jalan oh iya. 37. Masih muda. Masih muda. Ya, Masih bisa mendapat berapa istri? agak mai tua. Oh iya iya. Mau skip itu kalau gitu kan. Iya. Oke, dan apa? Nama Diberi nama ya, Ah. diberi nama saya Nur Hadi Taha. Panggilan sehari-hari kalau di kampung itu nama saya Yayan. Nah, Yayan ini nama pemberian dari salah satu tokoh Tionghoa. Ih, Iya. Gitu ya. Silsilahnya kayak. Iya, jadi yang istilahnya. Yang itu nama pemberian orang Tionghoa pada saat itu karena mungkin kita orang yang hidup dari sisi keterbatasan. mm-mm. Ya, sehingga Oh. ayah saya waktu itu datang ke salah satu toko yang besar di Gorontalo. Toko Tionghoa Ya, kan. toko pemiliknya orang Tionghoa. Nah, terus saya dikasih seragam SD waktu itu gratis. Nah, Luar jadi biasa. sehingga di nama akun Facebook saya itu Nur Hadi Yayan Taha. Oh, begitu. Oh, Orang begitu. lebih banyak mengenal saya Nur di Hadi kampung itu. Yayan. Tapi kalau orang kampus itu lebih mengenal saya Nur Hadi Taha atau panggilan Hadi. Jadi sebenarnya Pik, Ah, Tika Hadi ini, Abang Hadi, mm-mm. sebenarnya tidak perlu orang perkenalkan. Karena Beliau ini sebenarnya so populer. populer ya. Populer sekali. Oh. Jadi Bang Hadi ini dari jurnalistik, ya kan, pengajar, tenaga dosen, jadi so populer sekali. Dosen juga Tika Hadi ini. iya. Cuma kan orang harus lebih mengeksplor Tika Hadi ini karena anak-anak zaman now ini Belum tahu ya. belum tahu ya. Siapa sosok Nur Hadi Taha? Nur Hadi Yayan Taha ini. Oh, itu yang di belakang jangan babar ribut ya. Kasih baik sedikit yang di belakang itu. Oke. Nah, aktivitas dengan pekerjaan Libang Hadi ini kira-kira sedang apa ini kira-kira Bang Ya, Hadi? jadi aktivitas saya kalau saat ini saya sebagai ASN di pemerintah kota, tepatnya di OPD, OPD. organisasi perangkat daerah di Badan Kesbangpol Kota Gorontalo. Kesbangpol Donald. Ya, saya ditugasi dan dipercaya sebagai kepala subbidang Ormas dan LSM. Oh, berat. Jadi mengurusi organisasi kemasyarakatan dan LSM.
Berarti yang Kesbang Pol itu yang tiup-tiup di jalan ya? Bukan. Itu apa? Itu Satlantas. Oh, biasanya kan ente yang jaga tangkap. Iya. Berarti ini Kesbang Pol di pemerintahan Di kan? pemerintahan. Oh. Kalau mau berarti Kesbang Pol itu yang urus nomor kayak apa bahasa DP nomor ID atau apa DP istilah ini? Kalau untuk mengurus ini legal tidaknya ini suatu organisasi. Oh, jadi begini, apa dulu tugas kami, tugas dan fungsi kami kalau di bagian perwakilan itu yang pertama kita mengurusi soal kegiatan organisasi. Jadi ada tadi itu yang disampaikan soal nomor itu soal SKT. SKT. Keterangan terdaftar. Jadi kita kasih nomor ya. Kasih nomor SKT namanya. Jadi kalau ada organisasi yang belum terdaftar maka bisa mendaftarkan diri di organisasinya di Badan Kesbang Pol melalui si Ormas, Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri. So ada DP. Jadi kalau misalnya sudah daftar di situ, so ada badan hukum sendiri itu Bang ya? Iya, itu. Jadi yang mengeluarkan itu adalah Kemendagri melalui Badan Kesbang Pol. Jadi begitu. Dan ada beberapa tahapan juga bisa juga mendaftar di Kemenkumham. Kalau Kemenkumham Pol Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang mengeluarkan persyaratan sahna dan tidaknya bagaimana cara. Jadi di Kemenkumham. Dan biasanya yang sudah terdaftar di Kemenkumham itu melaporkan ke kami di Badan Kesbang Pol. Ya, jadi institusi kami. Jadi baru tahu itu tusi. Karena biasanya orang ini kan konten kali ini orang konten ini berbobot sekali. Kalau orang Jaksel bilang ini badaging itu orang bercerita. Ya, kenapa orang binatang tamu ini Bintang Donald. Kalau mabuk Bintang. Semua papus ini Donald senior ini. Jadi perlu sahabat pojok ketahui, jika HD ini dulu pernah, artinya saya pernah melawan Hadi. Begitu. Pernah. Oh ini Junior Durhaka ini tanda-tanda. 2013 saat itu pemilihan Asrul dengan Supandi. Oh di dulu saya sempat di mana itu pemilihan apa itu? Presiden BEM. Oh Presiden BEM. Dulu saya pernah melawan Hadi, tapi ternyata kalah telak pik. Padahal sebenarnya Asrul kan menang. Ternyata saya kalah. Dari situ saya berguru Pak Hadi. Mungkin Hadi tidak ingat itu. Saya datang di rumah Lika Hadi karena satu pesan yang Tika Hadi pernah kasih ke saya itu, saya ingat sampai sekarang. Tika Hadi bilang, Pak anak, Nal, ente itu kalau bermusuhan dengan orang, jangan musuhi dia, bertemanlah dengan dia. Begitu DP inti yang Tika Hadi yang seingat saya. Mungkin Tika Hadi tidak ingat itu maksudnya apa Bang Hadi? Maksudnya itu penyampaian dari mana? Ini trik ini didapat dari mana? Buku Cina kah? Buku Goronta? Oh baca buku. Ada seorang filosof mengatakan bahwa aku baru saja mengalahkan musuh-musuhku dengan cara aku berteman. Jadi, tidak semua hal yang harus benci, yang kita lihat mereka jadi musuh kita justru yang lebih baik itu kita berteman. Berarti Tika Hadi masih ingat Tika Hadi ada sampaikan pesan itu ya? Tidak, itu karena kita sering banyak ikut kajian dan sebagainya, itu otomatis ada saudara dalam jadi ada strategi perang sendiri. Treatment, trik. Saat itu memang kalau telak sekali saya dengan hari itu. Jadi cuma nggak bayangkan itu Pik. Nah, artinya Kak, Tika ini kan kalau bisa dibilang multi talent juga ya. Iya, karena salah satu Tika ini pengajar.
saat ini kan waktu itu mengajar di SMP. Oh iya, anak Karena DP kepala sekolah. anak pernah dengar itu. Sekolah Iya. di mana? SMP 6. Oh, di Oh, di SMP SMP 1. SMP 1. Nah, pernah Ana dengar ini. Ini akan jadi pertanyaan Pana pribadi ini Iya. sebenarnya. Kenapa Tika Hadi itu kan awalnya kan dengar isu ini sebenarnya Kak Hadi, tapi ternyata memang habis Tika Hadi bilang buat Kak Hadi di Bang Hadi di Kes Bangpol. Kenapa dari fungsional ke struktural? Ke struktural ke fungsional. Oh, dari struktural ke fungsional. Nah, Kenapa ambil loncat ini begitu? Biasa kan orang lompat kebalikan toh. Iya. Dari fungsional Ya. ke struktural Ke ya. struktural. Ini kenapa apa alasannya? Alasan. Ya, jadi begini, apa ya? Jadi pertama Tidak enak jadi guru kan? bukan. Guru itu mulia. Guru itu adalah salah satu profesi yang saya kira perlu kita dudukan, kita perlu juga muliakan para guru karena kita bisa membaca, menulis, bahkan kita hari ini bisa melakukan sesuatu hal itu semuanya selain orang tua kita, guru yang Yeah. mengajarkan kita. Jadi orang harus bangga ini sepele Iya. semua. Iya. Kehadiran sanyu Ya, kurang ini Pak. jadi itu akan tetapi ya tentu dalam apa ya sebuah perjalanan seorang ASN ada pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal yang mungkin bisa saja ini jadi satu kebutuhan dan memang saya kan latar belakangnya orang yang sering gemar berorganisasi, gemar untuk beraktivitas, berkomunikasi dengan banyak orang. Ya tentu di guru banyak hal juga yang kita bisa petik, ya kita bisa membagi ilmu kepada Iya. siswa dan juga pengetahuan kita juga bisa jadi amal jariah ya, kalau ada sesuatu hal yang kita sampaikan kemudian dilaksanakan oleh adik-adik kita atau siswa-siswa kita, ya tentu ini jadi amal jariah. Namun memang di pemerintahan ini ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dipikir ini passion saya di sini di Kes Bangpol. Lebih ke passion ternyata. Passion saya di Kes Tapi Bangpol. memang cocok Tika sebagai ini pemimpin. Ya. Karena kalau di guru ini mau jadi Umar Bakri. Di guru bagus. Di guru Di juga guru bagus bagus, kan? tapi kan di guru itu terbatas juga. Iya. Ya, keterbatasan kita ya kita ruang lingkupnya ya hanya dari rumah ke sekolah. Setelah itu baru ada aktivitas. Tapi kalau kita di struktural di Kes Bangpol tentu ada, apalagi kalau kita sudah dipercaya memangku sebuah jabatan, tentu ada hal-hal yang lebih banyak manfaatnya ya. Lebih besar. Ya lebih besar ya Ruang lingkupnya daripada kita. Kalau guru kan kita cuma mengajar berapa orang. Ini lebih besar lagi. Begitu. Atau jadi bahasa begini, mohon maaf ini kayak Bang Hadi ya. Atau ketua di atas ketua ini. Ampun ketua. Kalau menurut ini ketua ini ada berapa tipe? Iya. Ini ketua di tipe yang berapa ini? Ketua ini menurut Le Donald ini ada dua jenis. Ketua sebagai bos dan ketua sebagai leader. Nah, Tika Hadi di bagian mana? Di leader kan? Di leader atau di bos? Karena kalau bos ini macam patung yang sekarang ada di Taruna, tunjuk sana tunjuk sini. Langsung jadi. Atau ibarat Dewi Kwan Im yang banyak DP tangan. Atau misalnya yang leader yang kolektif kolegial. Kira-kira masuk di mana? Kalau merasa ya. Kalau saya artinya kalau seorang pemimpin itu harus bagaimana kan? Ya, pemimpin itu ya harus juga multi talent, tidak bisa cuma hanya pintar coba kamu kerjakan ini. Dia juga harus tahu seperti raja kan? Ya, dia juga harus tahu cara kerjanya seperti apa agar kemudian ada penghargaan. Oh, ini susah juga ini kerja itu.
maka harus dihargai. Ada reward ya. Nah, Ada rewardnya. reward. Jadi kita tidak sekedar memerintah. Begitu. Jadi juga harus hal-hal. Jadi apa ya? Semacam hal-hal yang kita lakukan di apa ya? Di kantor misalnya. Tentu ada coba anak ketik ini, Oh, coba iya, anak iya. ketik itu. Betul. Ya kan? Nah, orang main suruh tanpa orang tahu cara ketik, cara buat iya. suratnya, bagaimana redaksinya, ya tentu harus kita tahu. Teknisnya bagaimana. Iya, iya, iya. Soalnya kan kebanyakan yang marak sekarang ini ketua, tiap aku dapat ketua, bagaimana kabar? Ketua, sehat-sehat. Iya. Tidak tahu ketua yang mana Ketua ini. yang mana? So bingung kita orang. Nah, itu ya kalau menurut Bang Adi, misalnya begini, di satu tongkrongan itu membicarakan tentang apa dulu, pembangunan apa terbesit petik hadi, kira-kira orang sementara apa kalau misalnya tak kumpul ini sementara bicara tentang istilahnya kalau maaf sahabat pojok Kak, istilahnya negara ini sudah digenggaman tangan. Atau ada sebentar lagi baku akal. Sebentar, kira-kira terbesit pas mendapat lihat apa pikiran Lika Hadi untuk kedorang ini. Saya kira begini, apa ya? Contohnya di mana? Jangan cuma merek. Aduh. Semua Iya, jangan cuma merek. kalau begitu. Kalau tidak apa skip. Mas saya belum self branding ini, Pak. gitu ya. Nah, misalnya Misalnya di warkop ya. Nah, di warkop. Ya, jadi kalau apa ya? Kalau orang bilang istilah warkop itu parlemen partikuler. Oh. Jadi parlemen ketiga ya. Jadi ada apa ya? Hal-hal diskusi-diskusi soal isu, soal hal-hal yang terkini itu paling banyak orang warkop yang lebih Lebih tahu, ya, lebih cepat informasinya ketimbang orang di kantor. orang yang di kantor. Dan kemudian bisa mendapatkan solusi Ya, ya. solusi dan lain Dan sebagainya. sebagainya. Banyak hal yang kemudian digali informasi di situ dan kemudian dijadikan isu dan bisa diselesaikan. Sehingga ada apa ya? Grup-grup WhatsApp ya. Warkop A, Warkop B, Warkop C. Bahkan warkop pilkada ada. Iya. Istilah baru boleh itu. Warkop pilkada. Warkop pilkada. Beuh, keren. Nah, saya juga ini kan sering mengikuti Tika HDP jejak atau nampak jelas di jurnalistik kan. Iya. Tika HD ini yang saya kenal dulu di majalah Bentor kalau tidak salah ya. Iya. Tapi saya sudah tidak tahu jadi apa. Ya, jadi apa ya? Saya terjun di dunia jurnalis itu pertama saya banyak belajar dari sosok senior saya, Bapak Abdul Muisam, yang mengajarkan saya tentang bagaimana apa ya, cara menulis, cara mengemas isu, dan cara berkomunikasi, dan bagaimana cara melobi. Nah, itu saya banyak belajar dari beliau, Bapak Abdul Muisam. Kebetulan pada waktu itu masih apa ya, perusahaan persnya masih bergerak di bidang majalah. Majalah Bentor ya. Majalah Bentor Bentor. itu apa ya, kepanjangannya beritanya Tanah Gorontalo. Beritanya Tanah Gorontalo. Bentor. Bentor. Kira bentor politan. Oh begitu. Metropolitan Pink. Dulu ada buku. Kasih bayi muka. Dulu ada buku tentang bentor politan. Oh. Iya, dulu ada buku yang sempat baca, tapi buku cover. Buku coveran sempat baca. Berarti saya juga baru ini tahu ternyata majalah Bentor itu ada singkatan. Iya, ya? Berita tanah. Beritanya Tanah Gorontalo. Beritanya Tanah Gorontalo. Kepanjangan Donald. Singkatannya Bentor. Singkatan dia bentor. Mata lupa apa? Tapulepe. Tabulabe. Kolong buang. Jangan begitu. Iya. Menteri Oro. Iya, jadi itu satu. Kedua, setelah itu saya terjun ke apa ya, ke apa ya, media harian. Media harian. Saat
itu media yang baru itu Suara Publik. Jadi kira-kira berapa tahun Bang Hadi ini di dunia jurnalistik? Saya terjun itu dari 2008. Sampai dengan sekarang ya? Itu 2008 itu belum wisuda ketika itu. Belum, saya masih mahasiswa sudah. masih mahasiswa. Ya, masih mahasiswa sudah. Dan apa ya? Pilihan-pilihan kenapa harus ke dunia jurnalis itu ya tentu juga banyak juga masukan dari beberapa ya, tentu fase-fase kita beraktivitas di mahasiswa ya tentu kalau kita semester 1, semester 3 ya kita pasti paling suka itu berorganisasi ya, masuk di Masih menggebu-gebu. ormas organisasi kemahasiswaan. Nah, fase berikutnya ya tentu selain kita gemar berorganisasi, ada fase berikutnya yang bagaimana kita selesai. Ya. Ya, selesai ya kita tentu harus mengejar penelitian dan sebagainya. Setelah itu baru fase di mana kita harus mempersiapkan diri untuk jangan sampai kita ini hanya menjadi publikasi dari perguruan tinggi. Ya, kita hanya keluar baru tidak ada orientasi sama sekali kita kemana. Maka pada waktu itu banyak senior-senior termasuk almarhum Franky Laparaga mengatakan bahwa kalau banyak teman-teman aktivis itu setelah dia selesai ya idealnya dia harus menjaga nilai idealismenya, aktivisnya itu dia paling banyak terjun di dunia media, dunia jurnalis. Maka saya memilih dunia jurnalis. Jadi 2008 itu saya sudah siapkan karena 2009 itu saya sudah siap-siap untuk menyelesaikan skripsi saya, studi saya di Universitas Negeri. Tapi sudah ada ketika ini sudah ada konten atau istilahnya? Oh iya, sudah punya channel ya. Sudah punya channel ketika ini. Karena orang jaga channel YouTube, IG atau apa? Kalau IG akun sosial media. Tika biasanya main di akun sosmed dengan platform apa kira-kira? Kalau platform mungkin yang biasa orang lihat Tika di ini YouTube. Nah, kalau misalnya sosial media paling banyak misalnya Tika Bang Hadi di Facebook buat Facebook ya. Paling banyak Facebook. Itu sering statusnya bentuk-bentuk apa? Curhatan? Tergantung Suasana hati. Berarti kalau saat saya sedang duduk di warkop ketemu dengan para pemikir-pemikir cerdas, tapi kok saya merasa seperti ini ya, gitu. Mungkin begitu ya. Jadi tergantung suasana batin.